Yang saya pakai sekarang ini adalah SketchUp 2018. Kalaupun yang lain ada yang pakai 2016 atau 2020 sudah tidak jadi masalah. Pada prinsipnya kan kita di sini membuat objek atau basic ya. Jadi tidak ada masalah kita mau pakai yang ukuran SketchUp-nya besar atau kecil, itu tidak berpengaruh. Mungkin pada saat kita menggunakan objek-objek khusus, barulah kita beralih mungkin pada SketchUp yang memang update-nya sudah terbaru, yang bisa menunjang dari kegiatan kita sendiri. Oke, mungkin untuk tampilan standarnya kurang lebih seperti ini. Sudah seperti ini. Nah, untuk apa namanya? Kalau ada yang mau videonya aktifkan saja. Untuk ada yang mau bertanya nanti mungkin angkat tangan di layar, nanti biar admin aktifkan soundnya. Kita sengaja aktifkan sound supaya tidak mengganggu yang lain. Cuma untuk video kalau ada yang langsung dijawab. Baik, untuk pengenalan standar, pada prinsipnya di sini ada yang memang belum sama sekali ya, artinya belum pernah menggunakan atau menggambar atau menggunakan PC atau laptop dalam menggambar. Jadi yang pertama di dalam menggambar ini ada mouse. Di dalam mouse ini klik right-nya sama kliknya. Untuk yang kiri, kemudian di tengahnya pun ada scroll. Nah, pada saat kita menekan scroll, kalau kita scroll gini dia zoom. Nah, sedangkan kalau kita menekan scrollnya, ini dia akan berputar. Ini fungsi dari mouse-nya tadi ya. Kalau kita klik kiri ini sama saja kita select objek, memilih satu objek, ini klik. Kita klik, kemudian tahan. Ini kita memilih objek ya. Beda antara dengan klik kanan. Kalau klik kanan itu biasa menampilkan option dari perintah itu sendiri. Contoh kalau saya di garis atau objek. Sedangkan kalau untuk ke kiri yang ada milih objek atau blok objek. Nah, bedanya kalau saya klik kiri, kemudian saya memilih objek, ini kotaknya kan tidak masuk ini. Nah, yang hanya masuk hanya sebagian saja atau setengah dari kotak. Mana yang objeknya masuk full itu yang terpilih. Berbeda dengan kalau saya blok dari kanan ke kiri. Mana yang kena garis, nah itu yang akan terpilih objeknya. Sedangkan kalau yang dari kiri ke kanan, kalau objeknya full, itu yang sedangkan kalau tidak kena semuanya, dia tidak akan masuk. Bisa dilihat perbedaannya ya. Baterai 5 lagi. Gimana?
Ada yang mau bertanya? Silakan, kalau ada yang memiliki kendala bisa langsung ditanyakan juga ya. Tidak ada Pak. Jadi Bisa. saya lanjut ya. Iya. Iya Oke, Pak. saya lanjut. Gimana? Boleh lanjut. Boleh dilanjutkan Pak. Oke. Ini untuk di objek. Jadi SketchUp itu di sini ada untuk menggambar, ya, sama seperti kalau di CAD, siapa yang sudah pernah membuat gambar ya seperti ini, tampilan seperti ini, mungkin agak berbeda sedikit. Nah, kalau bagi teman-teman yang ini ada perintah di sini, yang ini untuk memilih objek. Select pemilih objek seperti tadi. Kalau saya objek ini saya tekan, kemudian saya tanpa melepas tombol kirinya dari mouse ini, saya tahan. Kalau saya langsung lepas, ini tidak akan terpilih. Jadi ini harus diklik kemudian ditahan. Nah, kalau kondisinya dia masuk setengah, ini yang terpilih hanya bagian terkena full saja, semacam ini. Berbeda kalau dari kanan ke kiri. Kalau dari kanan ke kiri, kalau saya klik, yang masuknya sebagian. Nah, mana yang masuk dalam garis putus-putus kotak ini atau pilih objek, itu yang akan beda ya, bisa dilihat. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini untuk Paint Bucket ini untuk memilih material. Contoh, saya memasukkan material ini, atau saya memasukkan material ini, atau saya masukkan material ini. Nah, untuk pemilihan materialnya ada di sini. Jadi bisa dilihat di materialnya sini ada untuk aspal, beton, kemudian ada cladding atau sleepingnya, kemudian ada karpet, jenis-jenis karpet bisa dipilih, dan material-material lainnya. Ini ada kayu, contoh kayu, dan yang lainnya. Seperti itu ya, untuk Paint Bucket. Oke, saya kembalikan ini. Kemudian di sini ada erase. Erase ini sama, menghapus garis. Ini untuk menghapus ya. Untuk menghapus. Kemudian kita lanjut. Ini ada line sama, kita line. Nah, untuk line sendiri, ini kita bisa ngatur. Yang pertama adalah sambil teman-teman cek juga di laptop masing-masing atau PC, ada pengaturannya. Kita bisa lihat di window, kemudian model info. Nah, di sini kita atur unitnya. Kita pakai satuan apa? Desimal, kemudian satuannya apa? Inci, feet, milimeter, sentimeter, atau meter. Contoh, oke, kita pakai meter.
Kemudian presisinya berapa? Biasanya kalau saya gunakan biasanya 0,00 atau 2 angka di belakang koma. Jadi umpamanya kalau 1 cm masih terbaca 0,01. Nah, sedangkan enable length snapping-nya mungkin dimatikan saja. Bedanya kalau saya aktifkan, contoh ya, ini saya buat per 1 meter. Snapping-nya saya oke. Jadi dia per 1 meter dia akan berpindah. Ini bisa dilihat. Jadi semacam ada gridnya ya. Per 1 meter dia akan berpindah. Nah, kalau saya matikan enable-nya, snapping-nya kita matikan saja. Nah, dia bebas sistem grid ya, dia bebas. Nah, kemudian pada line ini di pojok kanan bawah di sini ada meteran yang bisa dicek ya. Ketika mau dimasukkan, contoh 1 meter. Ketik saya 1 meter. Nah, ini 1 meter. (20) 1,2 meter. Kemudian di 1,5 meter. Nah, seperti itu. Nah, selalu pastikan ini kita masih belum membahas ini ya, masih belum membahas apa namanya dari view ini sendiri. Cuma setelah aktifkan atasnya dia berubah seperti ini. Nah, pastikanlah kembali supaya tidak bunyi. Jadi tampak selalu dari atas. Nah, kemudian bagaimana sih cara untuk geser-geser apa namanya objek ini untuk semacam tangan ini, pen, kalau di CAD namanya pen. Nah, untuk memindahkan atau menggeser apa layarnya ini cukup tekan scroll, kemudian shift, tekan shift dan tekan scroll, shift dan scroll. Nah, ini bisa berpindah seperti ini, seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian saya lanjut. Di sini kita langsung masuk di poin-poinnya ya. Jadi apa namanya, adapun kita pelajari ya kita lewatkan saja karena kita langsung pada poinnya, menggambar strukturnya nanti menggunakan objek-objek yang biasa digunakan dalam struktur. Kalau objek khusus itu nanti. Ini sekarang ada rectangle, membuat persegi panjang atau persegi seperti ini ya. Nah, untuk memasukkan caranya di pojok kanan bawah ini, pojok kanan bawah ini yang pertama adalah X arah horizontal, kemudian yang sebelah sini, yang sebelah kanan ini adalah arah vertikal. Contoh kita masukkan lebarnya 10, kemudian jangan lupa kita pisahkan dengan koma. Ada yang harus titik,
ada yang koma. Jadi setiap lab beda-beda 30 meternya, kemudian tingginya 5 meter. Nah, jadinya seperti ini. Atau kita balik, nah, yang lupa koma, kemudian tingginya 15. Seperti itu. Nah, sama kalau lebarnya 10 cm. Berarti kalau 10 cm dirubah ke meter, dirubah ke meter, berarti titik, kemudian 1. Di sini biasanya kadang berbeda, 1, sehingga dia maksudnya terbalik. Kalau saya di sini, sedangkan komanya adalah pembatasnya. Titik 1, pembatasnya, Y-nya adalah 1 meter. Jadi kita lanjutkan ke circle. Ini bebas menggambar objek, bebas DM. Sebentar ya, ada sedikit kesalahan. Jadi perbaiki dulu. Sorry, tadi keluar sendiri. Saya lanjut. Nanti apa namanya, host nanti ingatannya waktunya supaya saya bisa bicara. Kemudian ini tadi sudah freehand. Kemudian rectangle sudah, kemudian circle. Nah, circle ini sama, yang dimasukkan sini adalah radiusnya beda ya. Kalau diameter kan dari ujung ke ujung, kalau radius dari dari tengah lingkaran ke ujung, ke pinggir ya. Jadi contoh kita masukkan radiusnya berapa, 5 meter, langsung ketik saja 5 meter. Atau dulu. Karena berarti kalau kita mau
Mohon maaf, tunggu sebentar ya. Kurang bagus. Laptop saya jaringannya kurang bagus. PC ya, saya menggunakan PC. Ini kurang begitu bagus, makanya keluar. Sampai saat ini suaraku jelas. Sudah Jelas, jelas, Pak. Oke, kita lanjut ya. Jelas. Nah, untuk move, kita masuk ke move. Move ini sendiri ya, boleh dengan cara kita blok dulu. Karena kalau kita langsung move, biasanya gini, saya membuat objek. Kemudian langsung move. Kadang dia saya mau, nah ini kadang dia nempel, artinya objeknya nempel, sehingga di sini kita harus pisahkan. Gitu. Ini cara kamu, kita blok dulu, blok, kemudian kita. Nah, caranya bisa dengan kita tekan kontrol. Nah, jadi fungsinya move ini sama juga, bisa copy ya, bisa copy atau menggandakan objek. Gitu. Atau kita mau gandakan objek, contoh kotak ini saya mau gandakan, saya tekan move, kemudian saya mau geser berapa, saya kontrol dulu ya, saya tekan kontrol pada keyboard, tekan kontrol, nah, saya mau geser 15. Nah, sebelum tekan dulu gerakan mouse-nya, atau jangan dulu langsung cek, perhatikan di bawah sini, langsung aja X kita bagi berapa kali, paling 3 kali. Nah, jadi objeknya langsung digandakan secara 3 kali. Kita ulangi. Ini saya move, kita langsung blok, boleh begini blok, kemudian kita move. Nah, ini move kan berpindah ya, untuk menggandakan kita tekan kontrol, kemudian geser berapa, contohnya. Oke, kemudian kita X, jangan dulu dipindahkan mouse-nya, boleh langsung kita X, kodnya 5. Nah, dia langsung berpindah. Kemudian di sini adalah rotate. Jadi kalau kita mau rotate objek, boleh dengan cara blok dulu, kemudian kita rotate, klik poinnya di mana, base poinnya sembarang, mau di mana, mau di asnya atau di klik sini, kemudian klik di ujungnya sini supaya terarah, kemudian kita geser, bebas kita mau geser angkanya sesuai nilai, boleh kita masukkan umpamanya kemiringannya 30 derajat, kita ketik saja 30. Nah, di sini akan miringnya 30. Atau saya mau ambil garisnya saja, klik garisnya, kemudian rotate,
Kita rotate, kita cari base point-nya di mana. Base point-nya di sini. Oke, klik sini, kemudian kita geser. Nah, ini kalau kita geser, dia akan merubah kotak itu sendiri, objek itu sendiri. Caranya gimana supaya tidak merubah? Tekan kontrol. Tekan kontrol 30 derajat. Nah, di sini sama juga dengan move tadi, bisa kita gandakan. Gandakan dengan cara kita klik objeknya tadi, kemudian kita rotate, tekan kontrol ya, tekan kontrol, kemudian 30. Sebelum dipindahkan, jangan dulu menggeser mouse-nya atau klik yang lainnya, langsung ketik aja di sini X. Kita bagi berapa? 20 kali. Nah, udah jadinya seperti ini. Dia langsung rotate sebanyak 20. Kalau 20 ya kita kerja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti dia ada yang double. Ada yang double. Atau objeknya yang kita buat. Kita rotate. Klik. Kalau objek kita tidak perlu kontrol untuk move saja, hanya rotate. Kalau hanya mau rotate, kalau mau digandakan, kita tekan kontrol. Mungkin sudutnya 15. Kita X bagi sebesar 10 bagian. Nah, jadinya seperti ini. Nah, untuk cara hapusnya sendiri, cara hapusnya ya bisa pakai ini, bisa pakai begini, atau dengan cara gini saja, di blok, kemudian delete saja, delete di keyboard. Ada beberapa cara ya. Rotate sudah, kemudian di sini kita ada push pull. Kita membuat objeknya menjadi 3 dimensi. Nah, sebelum objeknya ini menjadi bentuknya sendiri. Jadi untuk scrollnya sendiri ini bisa zoom. Scrollnya mau di zoom pakai scroll ya. Untuk di scroll perkecil gunakan scroll. Jadi untuk zoom ini gunakan scroll, diperbesar perkecil. Oke. Nah, kita kembali di push tarik. Nah, kita naikkan berapa? Contoh 2 meter. Nah, 2 meter objeknya. Nah, di sini fungsi rotate tadi yang saya sampaikan dari awal. Kalau kita tekan scroll pada mouse, kemudian kita tahan, berputar-putar lagi untuk melihat sisi-sisinya. Atau sini kita geser, tekan shift, kemudian scroll supaya geser gambarnya. Dan kita klik lagi di perspektifnya, isometrik atau isometrik ya. Bisa geser, Jadi
Jadi kalau push pull kita mau tambah ya langsung tambah aja, tambah 2 meter, tambah lagi 1 meter. Untuk andau, kita andau bisa langsung di Ctrl Z ya. Ctrl Z ini. Ini saya bisa coba andau. Pak bisa tolong tampilkan lengnya Pak, biar kita tahu perintahnya apa saja. Gimana? Bisa tolong tampilkan lengnya, yang itu, yang perintah garis atau apa namanya, koma atau titiknya, biar kita tahu Pak. Di bawahnya biasanya tadi. Komennya, Iya. command line-nya. Iya betul. Oh, kalau di apa namanya untuk di SketchUp sendiri dia tidak ini di command line. Kalau standarnya sih saya sih belum lihat kalau untuk command line ya, beda dengan apa namanya ya. Kalau kita terbiasa dengan command line itu biasa di CAD. Iya. Tidak ada, dia tidak punya command line. Oke. Apa namanya, kita ikuti perintah yang dari sini saja. Kalau command line-nya itu seperti ini saja. Gitu. Kalau untuk menampilkan history dari apa yang kita ketik, saya sih belum lihat seperti apa. Coba saya cek untuk command line-nya. Tapi yang ada dari sini, dia hanya memberikan informasi perintah dari objek itu sendiri. Contoh dari move. Nah, di sini dia hanya memberikan kalau untuk membuat dua objek atau move, tekan tombolnya atau kontrolnya untuk membuat copy. Gitu. Perintahnya seperti itu saja sih. Bisa ya? Kalau untuk garis yang putar-putar tadi gimana Pak ya? Soalnya lengnya nggak kelihatan tadi Pak. Yang garis putar-putar tadi. Begini. Ini tekan scrollnya. Di scroll mouse itu tekan, ditahan, kemudian sudah diputar. Iya. Mana? Saya? Iya bisa. Oke, kita lanjut. Tadi yang push pull tadi sudah. Ketika kita tekan objek. Nah, kemudian untuk ini saya sampaikan, apabila kita membuat klik satu perintah atau ada perintah yang contoh move. Ini bagaimana sih saya mau normal, kembalikan normal. Saya tidak mau perintah move ini apa namanya ke normalnya ya kan space saja, space. Nah, dia balik ke normal. Jadi kalau kondisi normal dia akan ini aktif, kondisi normal. Nah, kalau kondisi yang gini, saya mau perintahnya kembali normal. Caranya bukan di escape ya. Kalau di CAD mungkin di escape saja. SketchUp sendiri ya, harus di apa saja tekan saya tekan saya ya untuk perintah ini untuk objek sorry intinya gini, ini saya belum membahas tentang aksis itu
hijau sama ada merah, biru pada layar ini garisnya. Kalau merah itu horizontal, sedangkan kalau hijau itu menunjukkan biru itu bergerak secara Z. Jadi mungkin bisa ditampilkan juga di sini. Ini ya, lihat sini. Jadi kalau hijau itu secara vertikal, merahnya secara horizontal, Z-nya secara tegak lurus atau Z. Kemudian follow me. Saya buat. Saya buat begini, kemudian saya nah, kita klik dulu objek yang mau di follow, yang mau diikut. Contoh yang ini ya, saya sudah buat ya. Saya buatnya gini. Saya buat gini. Nah, setelah itu saya klik objeknya. Setelah saya klik objeknya, saya follow. Mana saya untuk ini. Jadi dia mengikuti bentuk gitu. Baik, untuk kawan-kawan tunggu sebentar ya. Dari pemateri Zoom-nya itu, screen-nya itu tak keluar sendiri. Jadi kita menunggu sebentar. Oke, sudah bisa. Suaranya Bang. Dan kita masuk di scale. Bisa langsung kita mana besarkan mana boleh. Atau secara macam tarik secara ini. Boleh. Kemudian Oke, mohon maaf kawan-kawan.
dari pemateri kayaknya tak keluar. Kita sambil menunggu ya. Atau mungkin dari sini, dari kawan-kawan ada yang mau bertanya terkait penyampaian sebelumnya. Silakan ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Masih proses login lagi kembali. Atau mungkin dari kawan-kawan ada yang mau bertanya. Bagus. Baiklah, kalau sampai sekarang ini masih dipahami untuk pelatihannya. Kemudian nanti selanjutnya kita akan menambah waktu sedikit untuk mengganti waktu kita yang terbuang, karena pertemuan kita ini kurang lebih selama 40 menit. Tunggu sebentar ya. Sudah. Oke, kita lanjut sebelumnya karena ini jaringan yang tidak bagus atau visinya menangkap internetnya kurang bagus, sudah keluar dari ini podcast ya. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah sampai di scale, kemudian di sini kita ada namanya offset. Offset sini berbeda dengan offset di CAD ya. Offset ini untuk kita menggandakan layar, menggandakan objek atau menggandakan line, lebih khususnya ke line. Contoh seperti ini. Kita masukkan 1 meter, contoh. Ketik saja 1 meter, kemudian enter.
membuat garis atau menggandakan objek ke dalam secara beraturan. Lalu bongkar seperti ini. Ini yang aja. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini ada tab ya, tab Insure Tools. Tab Insure Tools ini untuk fungsinya membantu untuk membuat garis atau garis as ya. Kalau kita klik pada garis yang berbentuk vertikal, dia akan membuat garis bantu secara vertikal. Nah, ini. Kalau kita klik pada objek yang bentuk horizontal, dia akan membantu membuat garis as atau garis bantu secara horizontal. Adapun garis yang miring atau diagonal, kita tab ini ya, yang semacam meteran ya. Kita klik garisnya, dia akan membentuk secara diagonal juga. Nah, ini fungsi sebagai garis bantu atau garis as. Kemudian di sini ada dimensionnya. Kita klik sini, kita klik sini. Contoh saya bikin objek lebar 10 meter, kemudian saya pisahkan tingginya 5 meter. Oke, kita pastikan apakah betul. Kita pakai ini, klik ininya, dimensionnya. Kemudian ada semacam ini, ada hijau ini, hijau kita klik, kita klik lagi, kita klik, kita geser keluar, baru kita klik lagi. Berarti pas ya 5, 10, X 10, berarti kan kemudian di sini ini sama kotak juga. Ini lebih ke dari ya, misalnya kita membuat garis bantu secara diagonal dengan sudut yang sesuai dengan kebutuhan atau dengan kebutuhannya. Yang berbeda-beda. Berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini mengambil dari objek yang sudah ada. Nah, kalau kita masukkan langsung ini tidak bisa, tidak akan ketemu. Makanya kita gunakan protektor yang ini. Seperti ini untuk garis bantu ya. Kemudian ini untuk label. Di sini dia akan memberikan informasi langsung. Luasannya sekian. Soalnya ini. Nah, ini langsung kelihatan. Luasannya sekian. Kita klik, kemudian kita taruh terserah jelas. Kemudian kita klik di sini. Kemudian klik lagi di luar. Atau kita klik di sini satu,
Kemudian kita ganti namanya, lingkaran. Kalau lingkaran kita bisa klik di sini circle atau tekan saja C. C saja. C. Kemudian saya masukkan radiusnya taruhlah 2 meter. Nah, kalau akhiri perintahnya, kita akhiri perintahnya, tekan saja spot. Nah, kemudian kita masukkan label. Nah, ini luasannya 12,42 meter persegi. Atau kita mau ganti boleh, seperti ini. Boleh. Kemudian ini 3D text-nya, 3D text, nama saja, lingkaran, kemudian terserah ini mau diatur berapa, jenis hurufnya, disesuaikan saja, mau rata kanan, rata pinggir, rata kiri, boleh, tingginya boleh, extrude, kalau kita contoh extrude berarti nanti dia memiliki tebal. Contoh, saya hilangkan extrude-nya, saya flash. Jadinya gini. Ini tidak ada tidak berbentuk 3D ya. Tapi kalau saya masukkan tadi ini, ya, kemudian saya extrude. Kalau saya extrude, ini tingginya saya kasih 2 meter. Kemudian tebalnya 50 cm. 11. Nah, ya ada extrude. Kalau saya hilangkan, saya masuk jadinya gini. Kemudian ini tadi pan untuk geser-geser, ini pen. Dan ini untuk apa namanya, outlet. Kalau tadi simpelnya tekan scroll, kemudian tahan, kemudian kita geser, terserah bebas. Kalau dengan perintah dari sini toolbars, kita klik orbitnya, geser saja pakai kiri, ini karena perintahnya aktif. Atau pakai tekan scroll juga boleh. Pen untuk menggeser, geser, atau layarnya, atau lembar kerjanya, ini bisa digeser-geser. Kita makan lagi dapat atasnya, zoom, bisa sama. Kalau tadi kan scroll aja ya, kita scroll. Nah, kalau yang ini ya kita klik sini. Seperti itu. Nah, untuk yang di sini, zoom window, ya, kita memilih satu objek yang akan dipilih, diperbesar ya. Contoh, ini saya zoom window, saya perbesar ini. Nah, saya mau perbesar ini. Nah, itu. Ya. Kalau ini zoom extend ini untuk menampilkan
secara keseluruhan objek. Jadi menampilkan semuanya. Jadi kalau ada objek yang jauhnya mungkin sini, contoh ya, mungkin kita tidak tahu, mungkin menggambar ternyata ada objek yang jauh. Asik menggambar, membuat gambar, kita tidak tahu kalau ada satu objek yang di sana. Kita coba tulis saja ini, oh ternyata ada objek sini. Oh ada objek satu di sini. Jadi dia melihat secara keseluruhan. Ini pose kamera untuk standarnya sudah. Kemudian untuk aksis ya perlu diperhatikannya aksis ini mungkin yang masih awamnya masih belum paham dengan aksis atau aksis. Ini bentuk dari 3D. Contoh ini. Jadi untuk tampilan standar SketchUp sendiri itu kalau kita melihat tampak atasnya, tampak atas ini hanya membentuk semacam 2 dimensi ya, membentuk semacam 2 dimensi. Ini ada garis merah, kemudian ini ada garis hijau. Garis hijau ini menampilkan secara vertikal, ini menampilkan secara horizontal atau value matematikanya ya ini x-nya kemudian y-nya. Kalau apa namanya yang sipil ya pasti mungkin sudah pahamnya atau yang terbiasa dengan CAD juga sudah terbiasa dengan CAD pasti paham ini. Cuma yang di sini kan kita mulai dengan basic, jadi saya harus perlu dijelaskan tentang akses ini. Nah, kemudian ketika kita membentuk sebagai perspektif, membuat view-nya perspektif, nah, yang biru ini akan kelihatan. Jadi di sini ada 3 aksis. Ketika dia sudah menjadi 3D, ada garis X atau horizontal, kemudian di sini ada garis Y atau vertikal, kemudian di sini ada garis elevasi atau Z. Ini yang menjadi base di sini. Kalau di tampilan standar biasanya apa namanya ada ini. Nah, ada semacam power branding. Nah, ini yang sebagai apa namanya sebagai X, ini sebagai Y, dan ini sebagai elevasi atau Z. Bisa dipahami ya kalau yang masih baru. Jadi ketika saya tampilkan topnya, atasnya, nah tampilan seperti ini. Jadi nggak kelihatan ini. Hanya kelihatan basic saja antara X dan Y. Sedangkan Z-nya tidak kelihatan. Ketika saya aktifkan ISO-nya, perspektif atau isometrik, nah dia kelihatan apa bentuknya. Kita bisa menekan terus. Seperti tambah. Kita coba membuat apa namanya, membuat satu objek. Kita membuat objek apa ya? Dari atas bisa menggunakan ini. Oh, saya punya luas tanah kalau sekarang
berapa ya? Karena kita pakai kalau perkotaan itu sudah rata-rata 6 meter lebarnya, kemudian luas tanahnya taruhlah 15. Nah, saya buatkan seperti itu. Ya, sini 2 meter. Kemudian sini 3 meter. Sini 2 meter. Sini 175. 175. Dan sini 2 meter. Sini 175. Sini 3 meter. Sini 3 meter. Sini 1 meter. Sini 1 meter. 1 meter. Dari sini 1 meter. 1 meter. Ini 1 meter. Keluarnya 1 meter. 1 meter. Kita buat objek seperti ini. Saya tampilkan dimensinya seperti ini. Woi, Ani, ada sepati. Ada sepati. Teman-teman bisa mengikuti diagramnya, lihat seperti ini, dibuat dulu objeknya seperti ini, dibuat objeknya seperti ini, dibuat. Nah, nanti ini kita evaluasi. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu yang ini sebelum terlalu jauh. Baik, silakan kepada kawan-kawan. Kalau ada yang mau tanyakan bisa langsung disampaikan ya. Mungkin ada yang sudah sambil praktek, ada kendala, silakan ditanyakan langsung. Gimana semuanya? Oke, kalau belum ada yang mau bertanya, kalau ada yang mau bertanya silakan di unmute audionya. Baik, kalau cukup jelas. Yang lain, coba. Sahabat selalu sahabat coba yang lainnya. Siapa? Mas Arif. Mana Mas Arif? Arif Anji. Ya, aku ini saya baru masuk, habis saya baru
ada keperluan sedikit kesibukan. Ini ada rekamannya ya, supaya kita bisa minta rekamannya itu, karena yang dari awal saya belum lihat ya. Oh iya, iya. Nanti untuk reportnya nanti dari admin kirimkan dari masalah. Yang lainnya Mas Adwan dari mana nih, dari Unhas ya, dari Makassar ya. Ya Pak, sementara cukup jelas Pak. Cukup jelas ya. Ya Pak. Ada lagi yang dari Jogja. Saat Iya, ini Bima. halo. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke. Kemudian kita ini sambil diikuti ya. Kita langsung praktekkan saja. Saya kopikan saja. Atau mungkin di screenshot chatnya ini supaya tidak panjangnya. Supaya sana. Kemudian kita membuat membuat dinding konstruksi ya, dinding gedung. Kita membuat dinding gedung, caranya dengan kita klik offset. Sebenarnya ada banyak cara, mungkin bisa pakai garis batu dari tadi bisa. Kemudian kita copy ke sini, contoh dinding atau kemudian setting, kemudian perbandingan setting, kemudian nah ini bisa pakai cara ini misalnya kita geser berapa kalau 15 kan berarti 0,075 ya. Oke. Kemudian sini lagi. Oke. Cuma ini nanti kesulitannya ya kita harus mengerjakan lagi sebenarnya. Terus ya kita bisa kalau segini agak tinggi ini saya bisa gunakan. Tapi mungkin kita pakai cara dari saya saja ya supaya simpel. Cara yang paling simpel ya. Kalau dindingnya 15 berarti kita ambil keluar 7,5 cm ke dalam 7,5 cm. Kita offset berapa 0,75 cm. Kemudian sini juga kita 0,75 sini 0,75 ini sama 0,75 teras ya. Terus
garis-garis asli kita hapus dulu. Kita erase atau tekan E juga bisa. Diklik baru ditahan ya, baru digeser-geser aja. Hapusnya. Teras tadi ya. Teras. Hapusnya. Sorry. Ini teras ya, teras belakang. Kemudian ini dinding-dindingnya kita offset lagi. Setelah kita dapat otomatis untuk menggambar DNA ini banyak cara ya, bisa